Assalamualaikum, Shalom. Perkenalkan nama saya Indah Vanessa Sitompul, NIM E11012011041. Nah, pada teori pertama ini saya akan menjelaskan teori informasi. Teori informasi dikembangkan oleh Shannon dan Weber. Teori informasi ini merupakan sesuatu teori klasik, di mana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi. Di nomor 2 ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Nah, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar berdasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian. Selanjutnya di nomor 3 ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak pada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Selanjutnya di nomor 4 ada teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Nah, nomor 5 ada teori X dan Y. Teori ini disebut juga sebagai teori perilaku yang menjelaskan bahwa suatu perilaku tertentu dapat membedakan antara pemimpin dengan yang bukan pemimpin. Ada teori keseimbangan. Teori ini dikemukakan oleh Helder yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak seimbang akan menimbulkan ketidakselasan sehingga menimbulkan tekanan dalam hubungan. Selanjutnya di nomor 7 ada teori pertukaran sosial. Teori ini dilandaskan oleh pandangan individu yang mengerti tentang sikap kelompok dengan melihat dari hubungan antar individu, sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi individu dapat melibatkan barang dan jasa. Nomor 8 ada teori kebutuhan. Menurut teori kebutuhan, manusia memiliki tingkatan kebutuhan psikologis, kasih sayang, rasa aman, penghargaan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut bergantung pada kepribadian yang diperoleh orang tersebut sedari usia dini. Selanjutnya di nomor 9 ada teori hipotesis kecocokan. Teori hipotesis kecocokan merupakan salah satu teori komunikasi yang dilihat dari segi penampilan seseorang. Dengan kata lain, dalam komunikasi dengan teori ini merupakan gaya komunikasi yang menggunakan ketertarikan melalui fisik. Selanjutnya di nomor 10 ada teori kultural organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Organisasi akan baik jika terdapat di dalamnya adalah suatu budaya yang baik juga. Nah, karena budaya merupakan perangsang pikiran seperti sistem dalam beberapa teori objektif. Selanjutnya di nomor 11 ada teori pengembangan. Teori pengembangan adalah suatu pendekatan yang dibangun oleh Profesor Georg Gardner. Ia memulai proyek penelitian mengenai indikator-indikator budaya pada pertengahan tahun 1960-an. Nah, penelitian ini untuk mengkaji apakah dan bagaimana menonton televisi dapat mempengaruhi ide atau gagasan penulis mengenai dunia. Selanjutnya di nomor 12 ada teori studi kultural krisis. Nah, teori ini menitikberatkan pada peran sosial, media massa, dan bagaimana media dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan kekuasaan di antara beragam subkultur. Di nomor 13 ada teori keberanian kelompok. Teori komunikasi kelompok lainnya adalah teori keberanian kelompok. Teori ini menjelaskan bahwa setiap kelompok cenderung pada populasi manusia atau individu yang ditinjau dari segi usia atau kemampuan. Sedangkan ciri-ciri dari kepribadian pada individu akan memungkinkan kelompok bertindak sebagai keseluruhan dan merujuk pada peran individu. Nomor 14 ada teori percakapan kelompok. Teori ini berkaitan dengan produktivitas kelompok, juga upaya dalam mencapainya melalui masukan anggota. Nah, masukan anggota ini dapat dilihat dari segi perilaku, interaksi, dan harapan yang bersifat individu.
ada teori hierarki. Teori ini oleh Abraham Maslow yang mengungkapkan bahwa beberapa kebutuhan di tingkat rendah haruslah terpenuhi terlebih dahulu sebelum beberapa kebutuhan di tingkat lebih tinggi. Teori ini sebenarnya sebagai teori yang memberikan motivasi pada setiap orang yang menangkapnya. Selanjutnya di nomor 16 ada teori interaksi simbolik. Nah, teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia pasti membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini lebih cenderung pada pentingnya konsep dan paradigma yang dimiliki setiap individu berdasarkan interaksinya dengan individu lain. Di nomor 17 ada teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Nomor 18 ada teori sistem. Teori ini memberikan arti sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur. Unsur yang banyak ini berada dalam keterkaitannya yang mengikat dan fungsional. Masing-masing individu saling kohesif satu sama lain, hingga ketotalitasannya dapat terjaga untuk eksistensinya. Di nomor 19 ada teori sibernetik. Wiener 1145 adalah tokoh di balik teori ini. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Di nomor 20 ada teori perubahan sikap. Teori ini menjelaskan tentang perubahan sikap individu. Perubahan sikap terjadi dari waktu ke waktu dan terjadi karena perbedaan sikap individu dalam menanggapi suatu rangsangan. Ada teori konsistensi afektif dan kognitif. Teori konsistensi afektif merupakan sikap yang mengacu pada perasaan emosi atau nilai seseorang, sedangkan konsistensi kognitif merupakan sikap yang mengacu pada pikiran, pengetahuan, atau pengalaman. Namun, jika sikap afektif berubah, maka kognitif pun akan berubah, begitupun sebaliknya. Ada teori belajar. Teori belajar berbicara mengenai kegiatan seseorang untuk mengubah perilaku. Kegiatan belajar akan selalu diikuti dengan perubahan baik secara kognitif, psikomotor, maupun afektif. Misalnya perubahan dalam hal kecakapan, keterampilan bersikap, pengertian nilai, dan sebagainya. Ada teori persepsi. Teori persepsi berbicara tentang keinginan seseorang untuk membentuk sesuatu, sehingga diciptakanlah suatu persepsi. Persepsi ini membuat seseorang berusaha agar tujuannya itu tercapai. Di nomor 24 ada teori fungsional. Teori fungsional mempelajari tentang perubahan sikap seseorang tergantung pada kebutuhannya. Sikap ini berfungsi untuk mengekspresikan nilai yang dianut oleh seseorang. Contohnya, seseorang yang menginginkan dirinya dianggap toleran akan bersikap positif terhadap keberagaman yang ada. Di nomor 25 ada teori distorsif kognitif. Pada teori ini, seseorang dengan gangguan psikologis tertentu akan menyebabkannya berpikir secara berlebihan dan tidak rasional dalam menanggapi stimulus. Misalnya, rasa kagum berubah menjadi rasa muak ketika seseorang yang dikaguminya berbuat kesalahan, walaupun itu hanya kesalahan yang kecil. Sekian hasil pemaparan 25 teori yang saya ketahui. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan shalom.